Bu Nurliana bisa tampilkan? Dari Ega Suryadiana Pekalongan, untuk diet rendah lemak memang harus membatasi antara minyak goreng dan santan. Namun lebih baik manakah antara penggunaan minyak goreng kelapa sawit atau santan bila kaitannya dengan diet dislipidemia? Silakan Bu Nurliana. Kalau sudah terjadi dislipidemia atau hiperkolesterol, dua-duanya ini ya memang harus dibatasi dan tidak digunakan. Sehingga dalam penggunaan minyak ya jangan menggunakan minyak kelapa sawit, tapi menggunakan bisa minyak jagung ataupun minyak dari tumbuhan yang lain ya. Dan juga kalaupun memang terpaksa hanya itu yang dipunya, apalagi kita kan juga di masyarakat dari sosial ekonomi tidak semuanya mampu membeli minyak dari produk yang minyak kelapa di mana notabene lebih mahal. Asalkan dalam pengolahannya kalau mama ingin benar-benar menggoreng ya hanya dioleskan aja, jadi atau ada banyak cara kan di pengolahan selain dengan menggunakan santan dan minyak sawit ya. Kalau tidak digoreng ya memang harus harus mengatur gitu ya. Ya jangan digoreng gitu ya. Jadi ya dipanggang, dikukus ya dengan menggunakan bahan-bahan bumbu-bumbu yang lain untuk meningkatkan cita rasa, bukan dengan menggunakan minyak untuk menggoreng. Ya, kalau santan ya gunakan santan encer kalau memang itu terpaksa dan ingin sekali. Tapi akan lebih baik banyak menu-menu atau masakan-masakan yang tidak menggunakan santan sebenarnya. Bisa dibening, kemudian ditumis dengan menggunakan air atau minyak jagung yang sedikit atau minyak yang benar-benar minyak baru. Jadi kalau disuruh memilih bahan makanan itu memang tidak diperbolehkan dua-duanya. Kalau itu memang benar-benar sudah diselipit, ya dihindari, bukan untuk istilahnya ditawar lagi. Dari Salma Putri dari Suwari, jika pada pasien ditemukan kadar kolesterol total dan LDL dalam batas normal, sedangkan HDL-nya tinggi, apakah ini jadi masalah? Apakah perlu diberikan diet rendah kolesterol? Kan Bu Nurliana? Dari PowerPoint atau materi yang saya sampaikan tadi, bahwa dislipidemi itu bisa merupakan kombinasi dari kolesterol total tinggi, LDL tinggi, ataupun HDL yang rendah, kan gitu. Nah, di masing-masing tentunya fungsi dari HDL tadi bahwa HDL itu akan mengangkut kolesterol di dalam darah dan juga di dalam prosesnya diperlukan katakan untuk untuk meningkatkan HDL diperlukan pembatasan bahan makanan yang tinggi. Tadi kan ada ya HDL harus high, harus tinggi. Produk apa yang bahan makanan apa yang harus dikonsumsi sehingga untuk meningkatkan HDL ini. Ya, sehingga mengkonsumsi makanan-makanan yang tentunya adalah yang tidak lemak jenuh ya. Kemudian yang lemaknya adalah lemak yang tidak jenuh yang menguntungkan dan lemak yang menguntungkan ini. Jadi tidak semua lemak itu sebenarnya jahat. Nah, tapi ada lemak yang menguntungkan. Nah, lemak yang ada di dalam avokat itu yang lemak tidak jenuh, yang mengandung omega 3 pada ikan seperti salmon, makarel, kemudian sarden segar ya, bukan sarden dalam kalengan. Jadi sebenarnya sarden itu kan jenis ikannya. Jadi tetap juga bahwa apa masalahnya, kemudian kalau memang HDL-nya tinggi ya konsumsi makanan yang untuk meningkatkan HDL itu dengan lemak-lemak yang tidak jenuh atau lemak yang menguntungkan. Dan tentunya kalau untuk meningkatkan HDL itu harus aktivitas fisiknya harus benar-benar diatur. Tanpa aktivitas fisik juga tidak akan bisa membakar dari lemak-lemak yang jahat di dalam tubuh. Seperti tadi sepertinya pertanyaannya itu kalau kolesterolnya normal dan LDL-nya normal tapi HDL-nya tinggi itu berarti tidak apa-apa ya Bu ya? Sebenarnya malah bagus ya. HDL itu harus tinggi bukan harus rendah. LDL itu harus rendah karena low. Kolesterol itu harus rendah tapi jadi H itu high ini harus tinggi. Jadi kalau HDL-nya tinggi ya tidak harus diet. Ya jadi, memang memang begitu yang diharapkan ya Bu ya. Yang diharapkan. Jadi maaf tadi saya bacanya mungkin belum itu tadi ya. Jadi mohon maaf Mbak Anida. Saya kira kalau tadi HDL-nya rendah gitu ya. Tapi kalau HDL-nya tinggi ya memang itu yang diharapkan. HDL-nya harus tinggi. Mohon maaf nih tadi saya mungkin bacanya tadi adalah HDL-nya rendah. Jadi dua itu tinggi, HDL-nya rendah. Tapi ternyata kalau ketiga-tiganya kalau yang kolesterolnya udah rendah, ininya rendah,
terus kemudian DL-nya tinggi, yaitu harapannya memang ya seperti itu. Kondisi itu yang kita harapkan di dalam intervensi pengaturan untuk dislipidemi. Maaf tadi salah membacanya gitu ya. Terima kasih sudah diingatkan Mbak Anida. Ini memang itu kondisi yang diharapkan Mbak. Tidak apa-apa, tidak usah apa-apain ya Bu, lagi ya sudah memang Ya, sudah diatur begitu. Tetap olahraga, Iya, bukan tadi apa-apain, olahraga dan juga menghindari lemak dari yang lemak istilahnya dapat meningkatkan LDL tadi. Jadi dipertahankan ya, dipertahankan, di maintain. Dipertahankan, tidak lupa diri ya Bu Triani ya. Ya betul. Olahraga. Udah bagus ya. Udah normal, udah bagus, makan sembarangan aja ya nanti akan dengan kebalik akan menjadi tinggi. Jadi dengan pola yang tidak sehat ya, yang normal itu tidak menutup kemungkinan ya akan menjadi tinggi karena pola makannya juga harus sehat seperti itu. Pola makan, pola hidup, gerak ya, olahraga. Dari Anika Nopriani, ketika pasien dengan dislipidemia dan ada PJK mendapat obat pengencer darah, sehingga kadar kaliumnya tinggi, apakah diet yang harus diberikan dan jenis buah atau sayur apa yang diberikan untuk menghindari kontraindikasi dengan obat pengencer darahnya? Terima kasih. Silakan Ibu Ruliana. Buah dan sayuran, jadi tidak semua buah dan sayur itu kaliumnya tinggi. Ada buah-buah tertentu yang memiliki kadar kalium yang tinggi. Nah, pada kondisi diberikan obat pengencer darah, pada pasien tentunya kita kalau menangani pasien itu adalah per individu. Untuk obat pengencer darah ini tidak diberikan terus-menerus juga. Dan efek dari kalium tinggi itu adalah sesaat karena interaksi obat. Nah, sehingga di dalam penanganan ini adalah penanganan yang individual. Benar-benar diikuti, jadi pada saat diberikan obat pengencer darah, kemudian harus benar-benar di hasil labnya ya, kemudian setelahnya juga harus diperiksa hasil labnya. Dan kalium yang tinggi pada pasien PJK itu tidak hanya karena pengencer darah ya, mungkin juga karena dia ada hidrasi mungkin gitu ya, atau sesak kayak gitu. Sehingga memang ini per individu. Tapi saya bilang bahwa buah dan sayur itu tidak semuanya mengandung kalium yang tinggi. Jadi kalau ini sudah urusan kalium, ini mungkin saya juga minta untuk mohon dari Triani untuk menambahkan dari apa yang saya sampaikan. Karena bahwa kalium ini pasti hubungannya nanti juga ada tensi dan sebagainya atau mungkin dari kondisi-kondisi yang lain. Tapi jawaban dari saya bahwa tidak semua buah dan sayur mengandung kalium tinggi. Kalau pada saat ada obat pengencer darah dan itu kaliumnya tinggi ya, pilih buah yang tidak memiliki kadar kalium yang tinggi. Jadi tetap per individu ya Bu Triani untuk melihatnya tidak hanya Jadi pada saat pasien PJK hiperkalemi, kita kan takutnya aritmia ya. Betul. Aritmia itu kan tidak kita harapkan. Oleh karena itu, pada pasien-pasien seperti ini, walaupun dia hipertensi, tidak harus kemudian kaliumnya ditinggikan begitu. Ya, karena ini kan individu. Ya kan dia hipertensi dengan komplikasi misalnya PJK, ya kita priority lah, ya kan biar aman. Ntar jantungnya berhenti kalau dikasih kalium tinggi gitu kan. Oleh karena itu pada kasus-kasus seperti ini kita tetap menurunkan kadar kalium darah, ya dengan memberikan tadi Bu Ruliana sudah katakan buah-buah atau sayuran yang rendah kalium atau mengolahnya dengan cara merendam teman-teman. Jadi kalium itu kan larut di dalam air. Jadi buah itu dan sayur sebelum dimasak atau sebelum dikonsumsi, kalau buah itu seperti kita bikin koktail buah, ya direndam 2 jam, kaliumnya keluar tuh. Ya, air rendaman 10 kali bahan makanan. Setelah 2 jam airnya dibuang. Itu udah ada buah rendah kalium namanya, berkurang 25% kaliumnya. Kemudian untuk memperbaiki rasanya kita biasa tambahkan gula ya. Jadi seperti setup buah gitu loh.
Dikasih pandan, dikasih apa, dan kemudian kalau sayuran setelah direndam 2 jam baru dimasak. Kira-kira seperti itu. Jadi kita priority dalam pada saat kasus yang dihadapkan ke kita, misalnya hipertensi, komplikasi dengan berbagai macam hal. Mana yang harus didahulukan? Apakah perlu kalium tinggi? Padahal pasiennya hiperkalemi. Nah, itu kira-kira seperti itu. Maka kita tetap mereduce kalium walaupun dia hipertensi. Misalnya seperti itu. Dari Tera Susanti, RSBP Batam. Jika sudah normal kadar LDL dan lain-lain, apakah tanda-tanda fisik akibat tingginya nilai tersebut akan hilang? Seperti misalnya gangguan pada kelopak mata, sesuai materi yang disampaikan. Terima kasih. Silakan Ibu Ruliana. Jadi pada kondisi pasien dengan kronis ya, kalau sudah tanda-tanda fisik akibat tingginya, ini seperti di mata tadi, di kutil dan sebagainya gitu ya. Tadi kan saya jelaskan itu, apakah itu tanda fisik itu langsung hilang? Ya, kalau seperti kutil, seperti kemudian ada bintik-bintiknya, ya tidak bisa langsung hilang gitu ya. Dan itu proses, karena itu sudah menggumpal di situnya. Jadi kalau sudah nilai dari labnya itu LDL, kolesterol, kemudian HDL sudah tinggi dan sudah normal, itu tidak, tanda-tanda fisik ini tidak langsung hilang seperti halnya Pak Tarno suka bim salabim langsung hilang gitu ya. Ini tetap perlu proses. Dan kalau itu sudah menggumpal menjadi istilahnya tumbuh daging baru, ya harus dihilangkan dengan mungkin dihilangkan dengan operasi atau dengan cutter dan itu. Jadi kalau itu sudah seperti itu tidak langsung menghilang. Ya. Jadi tanda-tanda fisik itu tidak bisa langsung hilang. Tapi mungkin akan makin lama akan makin mengecil kalau mama itu ada di tanda-tanda fisik yang, kalau tanda-tanda fisik yang kutil seperti tadi ya, yang pintil tidak akan hilang. Dari Hendra Sudrajat, terkait bagaimana cara menganalisis pasien yang kekurangan vitamin dan mineral terkait gizi mikro pasien dislipidemia, sehingga para dietitian dapat melakukan intervensi dengan BM sumber zat gizi mikro tersebut secara tepat, baik dari segi jumlah BM-nya. Kemudian bagaimana MONEP untuk memastikan bahwa asupan vitamin dan mineral terkait gizi mikronya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Silakan Ibu Ruliana. Kalau menganalisis kekurangan vitamin dan mineral ya dengan laboratorium ataupun tanda fisik klinisnya. Ya. Karena ini mikro tentunya juga memerlukan alat bantu khusus, yaitu dengan di laboratorium ya. Dan juga kalau mama kurangan vitamin A, itu tanda-tanda fisiknya seperti apa, kurangan vitamin B dan sebagainya. Kemudian dan sekarang juga mungkin ada yang alat yang baru yang mungkin bisa menganalisis terkait dengan mikronutrien ya. Jadi ada apakah alat itu apakah itu dipunyai di masing-masing teman-teman di rumah sakit atau tidak, tapi yang jelas bahwa untuk laboratorium tentunya semua rumah sakit ada. Ya. Dan apakah itu diperlukan pemeriksaan vitamin dan mineral secara khusus ya? Kalau itu hanya pasien yang dislipidemi, tentunya adalah yang 3 itu tadi ya, kolesterol, kemudian LDL dan HDL-nya saja. Dan vitamin dan mineral ini merupakan zat gizi mikro yang diperlukan sesuai dengan yang dianjurkan. Tetapi untuk pasien yang dislipid ya, itu adalah yang tadi saya sebutkan tadi, ada vitamin yang biotin, vitamin C, vitamin ini itu tetap diperlukan sesuai dengan kebutuhan, tetapi kalaupun kelebihan juga akan terbuang dengan sendirinya, dan kalaupun kekurangan dengan mengkonsumsi buah dan sayur, saya yakin bahwa zat-zat gizi mikro dari vitamin dan mineral ini akan tercukupi. Karena seperti tadi bahwa prinsip dan syarat dari diet yang dislipidemi itu adalah dengan mengkonsumsi bahan makanan yang alami, yaitu buah dan sayur. Dan buah dan sayur ini merupakan sumber utama dari vitamin dan mineral. Ya. Jadi kalau ingin mengetahui bagaimana kandungan vitamin A-nya di dalam tubuh seperti apa, vitamin B-nya seperti apa, tidak semua rumah sakit itu memiliki itu, tidak semua lab memiliki fasilitas untuk memeriksa itu. Ya, jadi diperlukan, diperlukan tetapi tidak diprioritaskan untuk memeriksakan itu. Jadi semua penata laksanaan itu kan ada prioritasnya. Jadi kalau dislipid aja kemudian harus meriksa vitamin, mineral, kemudian harus berpikir terkait dengan itu, sehingga bagaimana ya kalau vitamin A-nya kurang dan sebagainya,
itu tidak langsung, istilahnya orang dislipid tidak langsung akan kekurangan vitamin A, atau orang dislipid tidak langsung kekurangan vitamin dan mineral itu. Tapi yang utama adalah dari LDL-nya, kemudian HDL dan kandungan kolesterolnya. Jadi bagaimana mikro dan makro, mikronya itu adalah dengan mengkonsumsi buah dan sayur, saya yakin sudah bisa